istriku, aku sedang terkena masalah. Apa masalahnya? Aku ini punya hutang. Kalau aku nggak bayar, besok aku dipenjara. Sebenarnya hari ini pun aku ditahan. Tapi kok kamu bisa pulang? Ya, aku jaminkan Rasulullah kepada hakim. Maka aku diizinkan untuk pulang, menyampaikan kepadamu dan kepada anak-anak. Beneran Pak? Benar. Ini bahasa sayanya nih, ceritanya nih. Kalau begitu sekarang kita mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Kita ambil sejadah, yuk Pak, kita sholawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kita sholawat. Gelar sejadah, sholawat Pak tuh. Sampai subuh kita sholawat Pak, kata istrinya. Ketika di pertengahan, itu suaminya kelelahan. Ketika kelelahan, suaminya tertidur saat bersolawat tadi bersama istrinya. Ketika tidur itulah si suaminya mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Sebab kalau mimpi ketemu dengan Rasulullah, ini nggak bisa bohong, nggak bisa dibohongi, nggak. Itu pasti Rasulullah. Karena Rasul itu tidak bisa diserupai oleh setan, nggak bisa. Tapi kalau bapak ketemu sama perempuan cantik, nikah sama itu sama setan Pak. Ya, itu sama setan, awas. Ya, tapi kalau sama Rasulullah nggak bisa. Rasulullah disamakan dengan setan, nggak bisa. Ketemu dengan pejabat, dalam mimpi ketemu dengan pejabat, awas itu, hati-hati itu, bukan pejabat beneran tuh. Ya, tapi kalau bapak ketemu dengan Rasulullah, insya Allah, ya yakinlah itu adalah Rasulullah. Tapi berat, kita harus bener-bener dekat sama Nabi, banyakin sholat sama Nabi, baru kita bisa berjumpa dengan Nabi dalam mimpi minimal gitu ya. Dan insya Allah kita akan dipertemukan nanti di akhirat bersama Rasulullah. Lalu kemudian dalam mimpinya itu menceritakan bahwa dia punya hutang harus bayar, dan kalau nggak bayar dipenjara. Apa kata Nabi? Besok pagi engkau pergi ke Sultan Hamid. Ini kejadian di Turki. Pergi ke Sultan Hamid, sampaikan salamku kepada Sultan Hamid, dan sampaikan salamku ke Sultan Hamid, dan kasih tahu tuh Sultan Hamid, dia lupa untuk sholawat kepadaku yang biasa dia baca. Datang ke Sultan Hamid, Sultan, kasih saya uang. Loh, kenapa? Saya akan menyampaikan sesuatu kepadamu. Apa? Ada salam dari siapa? Dari Rasulullah. Kaget Sultan Hamid. Apa benar orang sepertimu ini mendapatkan amanah untuk menyampaikan salam dari Rasulullah? Mana buktinya? Buktinya, kata Rasul, engkau lupa bersolat kepada Rasul, lupa bersolat kepada Nabi. Kata Sultan Hamid, oh berarti ini benar, karena memang dia merasa lupa bersolawat. Akhirnya sama Sultan Hamid dikasih uang tuh 1000 dinar. Ya 1000 dinar. Dikasih uang, kan bisa buat bayar utang tuh. Datanglah ke hakim. Pak Hakim, saya mau bayar hutang. Jangan dulu. Nih, uangnya saya kasih. Mumpung orang yang nuntutnya belum datang. Nih saya kasih uangnya nih. Nih 500 dirham. Loh Pak Hakim, kenapa kau kasih uang ke saya? Gara-garamu, asbabmu, semalam aku mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Aku suruh nolongmu, suruh ngasih duit kepadamu. Datanglah yang nuntut. Pak Hakim, saya nggak jadi nuntut. Emang kenapa? Gara-gara dia semalam saya bertemu dengan Rasulullah, saya suruh bebasin hutangnya, dan saya harus ngasih. Berarti saya harus ngucapin terima kasih, saya ngasih uangnya. Itu orang bukan malah buntung Pak, tapi malah untung gara-gara tadi sholawat. Nih kita mah jarang sholawat. Jujur aja, berapa kali Pak sehari sholawat? Ada 1000. Kadang-kadang kita mah cuman waktu sholat doang kan tuh, lagi tahiyat. Ya lagi tahiyat. Allahu Akbar. Nah, kalau kita juga jauh dari ajaran Rasulullah, jauh mengikuti sunnah Rasulullah, nggak mau dekat dengan Rasulullah dengan sholawat kepada beliau, hidup kita pun akan sengsara. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau kita sengsara. Kan kita ingin berkah. Al-barokah jundun min junudillah. Yang namanya berkah itu adalah tentara dari tentaranya Allah.
fa in halat fi malihi aktsartahu. Jadi kalau misalkan berkah itu ada dalam hartanya, maka Allah akan memperbanyak hartanya. Jadi jangan kaget kalau ada orang punya harta banyak, lalu kemudian dia bersedekah, dia berbagi, dia peduli dengan kegiatan dakwah, dia peduli dengan agama, dia peduli dengan pembangunan masjid, pembangunan majelis taklim. Jangan kaget kalau orang itu nggak pernah miskin. Yang miskin itu yang nggak punya duit, nggak pernah mau sedekah, tambah miskin dia. Tapi kalau orang yang punya duit, dia bersedekah, dia bantu untuk urusan agama, janda yatim apa dia perhatikan, pembangunan masjid dia perhatikan, urusan dakwah pun dia perhatikan, maka hidupnya bukan makin susah, malah tambah berkah. Kenapa? Karena tadi yang namanya berkah itu adalah junnun min junudillah, tentara di tentaranya Allah, yang Allah kalau Allah tempatkan di dalam hartanya, maka Allah akan perbanyak hartanya. Pernah ada Pak orang yang sedekah bangkrut? Nggak ada. Yazdad. Saya maaf nih, tahadus bin nikmah, saya menjadi wasilah orang bersedekah, kebagian juga Pak berkahnya ya. Saya menjadi wasilah orang bersedekah ya, kita juga ikut nimbrung di situ. Jadi saya setiap bulannya nyantuni yatim, janda du'afa. Ini maaf ya, ini tahadus bin nikmah buat motivasi kita semua. Saya nyantuni yatim janda du'afa. Tadinya cuma 33 orang. Setelah setahun itu jumlahnya drastis nambah. 200 lebih Pak. 200 lebih. Sekarang tuh yang kita santuni yatim janda du'afa. Yang tadinya kita nggak tahu dia du'afa, akhirnya kita jadi tahu, datang ke rumah. Sampai beres pengajian, dia cerita, Ustadz boleh nggak saya minta beras? Tadi saya mau minta banyak Ustadz, masih banyak orang. Setelah orang bubar nih Pak, keren saya pulang, dia balik lagi, rupanya udah sepi. Datang dia ketemu saya, boleh nggak Ustadz saya minta beras? Oh ya, kalau ada saya berikan, kalau nggak ada tunggu. Kebetulan ada, dikasih itu 3 orang tuh. Sampai begitu Pak orang, tadinya kita nggak tahu kan. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Janda aja yang penting judulnya janda. Saya nggak lihat dia janda kaya, janda miskin, yang judulnya janda. Kalau memang benar dia janda kaya, ketika diberikan dia pasti akan, Ustadz saya nggak perlu dicantumkan. Tapi ternyata ada orang yang menurut orang-orang, Ustadz dia kan anaknya aja kaya. Saya maaf, anaknya boleh kaya, tapi belum tentu ini ibunya juga diberi oleh anaknya, belum tentu. Akhirnya apa? Ketika kita berikan, Ustadz makasih, artinya kan memang membutuhkan. Cuman kan kita kadang-kadang melihat pakai mata kepala kita, bukan pakai mata hati kita. Anak yatim, Ustadz dia mah anak yatim, anak kaya. Belum tentu anak yatim kaya dibahagia. Kalau bapaknya nggak ada, nggak akan bahagia. Juga beda bahagia dengan orang-orang yang masih ada bapaknya. Tetap kita pedulikan dia. Jangan pilih-pilih judulnya yatim. Ya tentu kita utamakan yatim yang memang betul-betul membutuhkan. Akhirnya Pak, Masya Allah, ini takdir Allah. Setelah setahun program itu berjalan, saya sampai sama istri, Umi dalam kondisi pandemi begini, kayaknya yang kita bagi jangan cuma yatim janda du'afa. Bagaimana kalau kita bagi semua jamaah? Bi, dari mana? Kita punya Allah, yuk kita minta sama Allah. Bi, jangan cuma jamaah Bi. Kata istri saya, gimana kalau kita bagiin satu kampung? Satu kampung. Itu kan pengajian itu kan gabungan beberapa kampung. Yang yatim janda du'afa itu dari beberapa kampung. Nah di kampung saya aja, kakaknya itu ada 300 lebih Pak. Satu RT, bukan satu RW, satu RT. Itu belum lagi kalau dia datang semua ngaji, atau ada di rumahnya itu yang anaknya yang sudah nikah tapi belum, masih nginduk ke kakak, kan masih ada tuh nginduk ke kakak orang tuanya. Akhirnya saya bilang, bismillah yuk kita bagi sekampung plus sama yatim janda du'afa. Berarti kita harus siapin sekitar 500-an. Takdir Allah Pak. Saya hari Senin ditelepon, Ustadz mau nggak sembako? Sembako apa? Pokoknya mau nggak?
Boleh, berapa? 1.000 Ustaz. Yang benar 1.000. Dalam pikiran saya nggak masuk akal 1.000. Udah bikin aja proposalnya. Saya bikin proposal. Pas mau diserahin, lewat mana serahinnya? Ustaz, antum serahin lewat PDF aja, pakai handphone, kirim ke aneh, nanti anak kirim ke orangnya. Ditelepon lagi Pak sebelum ngirim, Ustaz bisa diganti nggak proposalnya? Kenapa? Ente ganti deh 3.000 juga boleh katanya. Yang benar, saya makin nggak percaya kan? Ya secara manusiawi saya nggak percaya itu, karena nggak mungkin 4.000 dikirim. Jumat saya ditelepon, tapi saya nggak ajuin 3.000, saya tambahin 1.000 tambah 3 jadi 4.000 saya ajuin. Jumat saya ditelepon, Ustaz punya antum di ACC semua. Yang berapa? Yang 4.000. Benar Ustaz, tapi saya nggak percaya. Senang sih senang, tapi nggak percaya dulu. Hari Minggunya saya ditelepon, Ustaz besok ke rumah sebelum jam 11 malam, karena ini sembakonya bakal turun jam 11. Datanglah tuh, saya ke sana jam 10, jam 11 nggak datang, jam 12 nggak datang, jam 1 nggak datang. Saya bilang, saya pulang ya, tunggu Ustaz, sebentar lagi datang. Ini udah jam 1. Akhirnya 1:30 baru datang. 2 truk datang. Ya, 2 truk datang ke tempat itu. Saya pikir nih kan katanya turun 10.000. Wah, 2 truk 10.000, saya suruh bawa mobil kolbak, cukup lah gitu kan. Kalau saya cuma 4.000 mah cukup pakai mobil kolbak. Saya pikir beras yang 5 kiloan. Pas turun ternyata sembako itu satu truknya hanya isi 450 Pak. Berarti kan 2 cuma 900. Katanya saya dapat 4.000. Apa mungkin saya dari mana mungkin saya dapat gitu kan? Buat warga itu aja nggak kebagian. Saat tunggu sebentar, ini masih ada 28 truk lagi yang belum datang ke sini. Ya. Terus saya bawanya ibu. Ya Ustaz, terpaksa bawa pakai mobil kolbak tuh ke rumah Ustaz. Kan Citayam Bogor jauh juga Pak. Ya, saya harus berapa kali pakai mobil kolbak tuh, isinya 450. Akhirnya kita nego biar dikirim ke rumah. Alhamdulillah bisa lah tuh dikirim ke rumah. Besok cuman katanya. Besok Ustaz, ke rumah Ustaz besok dikirimnya. Karena ini masih terus dalam perjalanan, nggak mungkin juga kita nampung 28 truk di sini. Dikirim ke tempat saya, dijanjiin jam 3 sore. Jam 3 sore saya tunggu nggak datang, maghrib nggak datang, jam 9 nggak datang. Datang jam setengah 12. Dipotoin tuh kan, saya suruh tunggu orang di tol. Ustaz, ini bukan. Oh ya. Wah, datang sampai rumah saya nangis Pak. Itu turun 4.000 sembako. Dan alhamdulillah bukan satu kampung lagi. Bukan satu kampung lingkungan saya aja. Alhamdulillah saya bisa membagikan sembako itu untuk satu desa. Desa Cimandala. Ya sampai saya datang ke kelurahan, datang ke desa, langsung di desa itu saya tanya, pegawai desa ada berapa? Sampai saya ngedata pegawai desa, saya bagi pegawai desa. Allahu Akbar, ini baru jadi wasilah. Makanya ada orang yang setiap bulan tuh, Ustadz, anak ikut. Rupanya setelah saya ketemu, dia cerita, Ustadz, setelah saya nitip, Masya Allah, itu ada orang Ustadz mau jual tanah, kalau ke orang harganya 1 meternya 2 juta, datang ke rumah Ustadz, suruh bayarin per meter 500.000. Itu semua cara Allah Pak. Makanya kita jangan takut tuh. Kalau berkah itu ada dalam harta, buktikan kita ini benar-benar harta kita biar berkah dengan cara apa? Tadi, pakai untuk ibadah. Jangan pelit untuk ibadah. Yang kedua, kalau ada dalam fisik kita, jasad kita, ini Allah akan kuatkan fisik jasad kita. Itu namanya berkah. Makanya Pak Haji yang rajin-rajin ibadah sehat selalu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang nggak pernah ke masjid gampang sakit, yang nggak pernah sholat gampang sakit. Pokoknya udah kita deketin Allah biar kita sehat, biar berkah badan kita. Kalau berkah itu ada, ya pada ilmunya manfaat. Apalagi ustadz. Kalau ustadz nggak mau ngamalin ilmu, bahaya. Ustadz kan banyak ilmunya, ngisi dong pengajian Al-Furqan. Aduh, saya nggak bisa nih. Saya sibuk
dengan kerjaan saya kerja sekarang. Dia padahal punya ilmu, malah ngurusin urusan dunia, repot itu ya, repot. Makanya ayo, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah. Kalau berkah itu adalah dalam harta, diperbanyak, dalam jiwa disehatkan, dalam ilmu diberikan manfaat oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tundukkan kepala, tutup mata, buka mata hati kita sejenak. Kita bermuhasabah. Ya Allah, ya Rabbana, pagi ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Kami ingin meraih ridha-Mu, rahmat-Mu, berkah ampunan-Mu. Ya Allah, berkahi semua jamaah yang hadir pagi ini. Berkahi kedua orang tua kami, berkahi keluarga kami ya Allah. Berkahi semua guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, sehat afiatkan jasmani rohani kami, sehat afiatkan kedua orang tua kami, sehat afiatkan semua guru-guru kami ya Allah. Hindarkan kami dari fitnah dunia, fitnah wabah ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu, jadikan kami semua hamba-hambamu yang pandai bersyukur akan nikmat-Mu. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami. Mata kami berlumur dosa, lebih sering melihat yang Kau haramkan. Telinga kami mendengar hal yang tidak manfaat. Mulut kami berkata kotor, berkata kasar, sumpah serapah, ghibah, fitnah. Ampuni dosa tangan kami yang pernah mengambil hak orang lain. Ampuni dosa hati kami, dalam hati ini banyak penyakit, sombong, sum'ah, ujub, takabur, ya bangga diri. Ampuni dosa perut kami ya Allah, dalam perut ini mungkin ada makanan haram, minuman haram, atau kami mencarinya dengan cara yang Kau haramkan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kemaluan kami, mungkin ada di antara kami yang pernah berzina. Ampuni dosa kaki kami yang lebih sering melangkah ke tempat maksiat dibanding ke tempat taat. Rahmati kami semua dengan ampunan-Mu ya Allah. Jangan Kau siksa dan adab kami karena perbuatan dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Ada dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, bahkan ada dosa yang kami sembunyikan rapi, apalagi terang-terangan. Hadirkan wajah orang-orang yang kita cintai karena Allah. Hadirkan wajah orang-orang yang kita sayangi karena Allah. Suami, istri, anak-anak, orang tua, semua guru-guru kita. Tatap wajah mereka satu persatu. Tatap wajah istri, wajah suami, wajah ayah, wajah ibu, wajah anak, wajah cucu-cucu kita. Tatap wajah guru kita satu persatu. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Hadirkan wajah ibu depan wajah kita. Lihat keningnya, alisnya, sorotan matanya. Pegang tangan ibu kandung kita, kita cium tangannya, kita peluk dengan penuh kasih sayang. Kita panggil dengan panggilan kesayangan mama, bunda, ibu, ummi. Hadirkan wajah ayah kandung kita, dekatkan wajah kita dengan wajahnya. Lihat keningnya, alisnya, sorotan matanya. Kita panggil dengan panggilan kesayangan ayah, bapak, abi. Hadirkan wajah suami, wajah istri, wajah anak-anak, wajah cucu kita.
Dekatkan wajah kita dengan wajah mereka. Bahagia rasanya kita saat duduk bersama mereka, kita berzikir kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jarang melakukan hal seperti itu. Jarang kita duduk bersama untuk berzikir kepada Allah bersama mereka. Jarang kita duduk bersama untuk berselawat kepada Rasulullah bersama mereka. Ya Allah, maafkan segala khilaf dan salah kami. Ya Rasulullah, maafkan khilaf kami kepadamu, yang kami semua jarang berselawat kepadamu ya Rasulullah. Pagi ini kami tidak bisa berbuat apapun ya Allah, ketika mendengar Engkau dihina, Engkau dilecehkan, kami hanya mengutuk mereka ya Allah. Ya Rasulullah, maafkan kesalahan kami. Kami tidak bisa membela-Mu saat Engkau dihina, tapi kami hanya bisa mengutuk kepada orang yang menghina-Mu ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, bimbing kami semua dalam ketaatan kepadamu. Bayangkan jika seandainya pagi ini kita diwafatkan oleh Allah, jasad kita terbujur kaku dibaringkan di ruang tamu. Mungkinkah ada di antara anak-anak kita yang mereka melantunkan ayat Al-Quran di hadapan jasad kita? Mungkinkah orang-orang mau bertakziah kepada kita? Jangan-jangan seperti orang yang wafat seperti sekarang ini, mereka wafat tapi mereka tidak bisa ditakziahi. Mereka wafat tapi mereka tidak bisa diantarkan ke makam. Allahu Akbar ya Allah, jangan Kau perlakukan kami seperti itu ya Rabb. Saat kita wafat, mungkinkah anak-anak kita mereka mau memandikan jasad kita? Kalau hari ini saja anak kita tidak pernah mencium tangan kita, saat berjabat tangan, tangan kita hanya disimpan di pipi dan di dahi mereka, mungkinkah mereka akan mau memandikan jasad kita? Jangan-jangan mereka jijik dengan jasad kita. Bahkan mungkin kita pun tidak ada yang memandikan saat kita wafat. Hari ini kita saksikan orang-orang yang wafat tidak bisa dimandikan oleh keluarganya. Lalu kemudian kita dibungkus dengan kain kapan, kain yang selama ini enggan kita beli, enggan kita pakai, tapi kain itulah yang akan membungkus jasad kita. Usai dibungkus kita disolatkan, syukur yang menyolatkan kita banyak. Bagaimana kalau ternyata seperti saudara kita yang wafat kemarin kita saksikan tidak disolatkan lagi oleh kita? Sedih rasanya kita melihat jasad seperti itu. Kita semua tidak ingin seperti itu. Ya Allah ya Rabbana, lindungi kami dari fitnah dunia ini ya Allah. Lalu kemudian usai disolatkan, dimasukkan kita ke dalam keranda untuk digotong ke kuburan. Tapi mungkinkah kita akan digotong ke kuburan? Jangan-jangan kita sama seperti orang yang divonis COVID. Na'udzubillah. Tidak lagi kita digotong oleh keluarga, oleh tetangga kita. Jangan-jangan tetangga kita pun saat mereka mau menguburkan kita, dari jarak jauh mereka melihat kita dikuburkan. Usai dikuburkan, keluarga kita pergi satu persatu meninggalkan kita. Kita gelap dalam kubur sendirian, melolong-lolong minta tolong, tidak ada mendengar jeritan kita. Yang bisa menerangi kubur kita adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan soleh yang mendoakan orang tuanya setelah wafat. Ya Allah, jadikan sedekah kami menjadi cahaya dalam kubur kami, penerang dalam kubur kami ya Allah. Ilmu yang kami miliki ya Allah, ya Allah, jadikan putra-putri kami ya Allah menyinari kubur kami dengan doa-doa mereka ya Rabb.
Wafatkan kelak kami semua dalam keadaan berwudu, dalam kesenangan ibadah, dalam kelezatan berzikir, dalam kenikmatan beramal soleh. Wafatkan kelak kami semua ya Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan terbaik husnul khatimah. Lisan kami berzikir menyebut namamu ya Allah. Saat kami wafat lisan kami mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu al-jah indallah, innal musii'ina qad ja'u li dhammi yastaghfiruna Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, innal musii'ina qad ja'u li dhammi yastaghfiruna Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, innal musii'ina qad ja'u li dhammi yastaghfiruna Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa salim ajma'in. Allahumma rabba Jibril wa Mikal wa Israfil fatir as-samawati wal ardh
Alimul ghaibi wa syahada subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il aminin. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah wa ja'alna minal ladzina lahumul husna ziyadatan lana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi dawi sa'adah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan walaupun singkat ada hikmah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah jaga kesehatan lahir batin kita. Doakan saya sehat panjang umur. Ya insyaallah saya menyampaikan informasi kepada jamaah semuanya tanggal 8 minggu besok saya punya acara yang tadi program S3 santunan, sholawat, silaturahmi, sedekah, berbagi yatim dan duafa. Acaranya dimundur biasanya Jumat malam Pak Haji, biar Pak Haji juga bisa datang ya, biar semuanya jamaah bisa datang. Jadi acaranya biasanya malam, sekarang saya bikin abis zuhur, hari Minggu abis zuhur minggu besok. Doain biar lancar, tidak ada halangan satu apapun ya. Mudah-mudahan sekali-kali silaturahim ke sana ya Pak Haji, biar tahu oh saya di kampung ternyata ya. Insyaallah doain ya biar lancar acaranya, biar saya sehat, terhindar dari fitnah dunia ini ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian